Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai seorang Kristiani, hidup kita ini berpusat kepada Kristus atau sering disebut dengan Kristosentris. Kita dipanggil untuk semakin menyerupai pribadi Kristus itu dalam diri kita. Hal ini tentu membutuhkan suatu komitmen dari kita untuk mau terus-menerus membaharui diri kita. Ada komitmen untuk mau menyangkal diri dari keinginan-keinginan daging kita semata. Kita perlu berusaha untuk hidup tidak hanya dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging kita, tetapi kita mau hidup sungguh-sungguh dikendalikan oleh Roh Allah. Dalam kitab suci kita membaca bahwa keinginan-keinginan daging itu membimbing kita atau membawa kita hanya untuk memikirkan sesuatu yang dapat menyenangkan diri kita sendiri. Jadi sifatnya itu adalah berorientasi pada diri sendiri. Tetapi sebaliknya, Roh Allah itu selalu membimbing kita untuk mengarahkan kita memikirkan Allah, memikirkan perkara-perkara Allah, dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Dua hal yang berbeda selalu ada dalam diri kita manusia, dan disitulah kita selalu dihadapkan pada pilihan untuk membiarkan diri kita dikendalikan oleh keinginan daging atau memutuskan untuk dikendalikan oleh Roh Allah sendiri. Oleh karena itu kita dapat mengerti apa yang diwartakan oleh Rasul Yohanes hari ini. Jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang hidupnya benar, yang berbuat benar, itu lahir daripadanya. Lahir daripada Kristus. Pertanyaan kita, kebenaran apakah yang diwartakan oleh Rasul Yohanes ini? Kebenaran itu adalah kebenaran hidup menurut Roh Allah sendiri. Oleh karena itu para saudara-saudari, Kristus itulah yang menjadi standar tertinggi dari kehidupan seorang Kristiani. Meneladan Kristus itu, menjadikan Kristus itu sebagai pribadi saya, itu adalah standar kebenaran dari hidup saya. Standar juga bagi kehidupan Anda sekalian. Maka ini adalah panggilan kita bersama, supaya kita mau berusaha dari hari ke hari untuk mengorientasikan diri kita ini pada Kristus dan membuat standar-standar hidup kita ini sesuai dengan Kristus itu sendiri. Saya yakin para saudara-saudara mengenal Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus, seorang suster yang sangat muda itu, hanya kurang lebih 7 tahun hidup sebagai seorang suster klausura, tapi dia punya pengalaman spiritual yang begitu besar, yang mendidik kita, mengajar kita bagaimana supaya kita ini dapat mengorientasikan hidup kita ini kepada Kristus. Dia terinspirasi dari buku seorang penulis yang berjudul Imitasi Kristi, Imitatio Christi, meneladan Kristus, meniru Kristus. Tapi bukan hanya meniru, menjadikan Kristus itu menjadi pribadi saya. Sederhana memang, tetapi itu saudara-saudari adalah sebuah panggilan dari kita yang mendorong kita untuk memutuskan sehari-hari bagaimana supaya kita ini boleh hidup seperti Kristus itu sendiri. Saudara-saudari, terutama rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita semakin mengakarkan diri kita ini kepada Kristus. Janganlah pikiran dan hati kita ini sibuk hanya dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan. Semua itu menyita pikiran kita, menyita hati kita. Tetapi kita juga perlu membiarkan diri kita ini, pikiran dan hati kita ini sibuk dengan perkara-perkara Tuhan.
Kita perlu membiarkan diri kita juga sibuk, hati kita ini sibuk dengan urusan-urusan rohani. Mari kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah kita itu kudus adanya. Dan menghendaki para pengikutnya ini, umatnya ini adalah juga supaya hidup kudus adanya. Allah tidak hanya menghendaki kita supaya hidup sukses dalam penjarahan dunia ini, tetapi juga hidup suci, bahkan semenjak kita berziarah di dunia ini. Kesucian itu bukan nanti setelah kita ada di surga. Kesucian itu adalah di sini semenjak kita menjalankan penjarahan ini. Baik sekali kalau selesai penjarahan ini, kita terdapat sebagai orang yang suci hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita membiarkan diri kita ini melekat pada Kristus. Seperti ranting yang harus melekat pada pokok anggur, demikian jugalah kiranya jiwa kita ini harus selalu melekat pada Kristus, supaya kita boleh mendapat asupan spiritual yang selalu segar. Mungkin banyak hal dapat memberi Anda kenikmatan, kesegaran, tetapi sementara sifatnya. Kesegaran dan pertumbuhan yang sejati itu hanyalah berasal dari pokok anggur yang benar. Dan pokok itu adalah pribadi Kristus sendiri yang harus kepadanya kita melekatkan diri kita ini. Saudara-saudari, mari kita lanjutkan penziarahan ini. Mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk mengikuti Kristus dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati.